Hari ini sudah sarapan? Belum. Nanti waktu istirahat, kalau yang belum sarapan silakan langsung sarapan. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang teks biografi. Nah, berhubung kita akan mengkaji teks biografi dari pendekatan budaya atau cultural responsive teaching, maka kita akan kembali pada budaya yang ada di sekitar kita. Kira-kira menurut adik-adik ini, budaya apa yang ada di tempat tinggal kita? Ada yang tahu? Jaranan. Oke, jaranan apa? Jarang seliling, jarang penca. Ya, itu adalah budaya khas Panggalan, ya, macam Jember, Probolinggo dan sebagainya. Kemudian ada lagi lagu daerah atau mungkin batik, ya. Tarian apa? Tari remo. Terus apa lagi? Ada? Petik laut itu Pak. Petik laut. Oke, upacara adat ya. Itu tujuannya untuk apa? Agar nanti ketika panen berikutnya bisa melimpah hasilnya Pak. Oh, syukuran atas musim panen ya. Musim panen, ya. Musim panen. Kalau kita lihat ya, di sekitar kita ini kan tinggal di kota Jember ya. Iya. Di kota Jember ini biasanya ada sebuah event yang diadakan setiap tahun. Ya. Kira-kira adik-adik tahu nggak event itu event apa? Tahu Pak ya. Iya, event apa? Jember Fashion Carnival. Oke, event namanya Jember Fashion Carnival. Ada yang tahu nggak itu tentang apa? Dan agendanya apa? Kira-kira? Karnaval. Oke. Karnaval dalam bentuk apa? Kostum, betul sekali. Dan itu sudah menjadi karnaval kelas dunia ya. Jadi itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sebagai warga Jember ya, khususnya ya. Kita punya apa namanya? Karnaval yang berkelas dunia seperti Jember Fashion Carnival. Oke, karena ini adalah kajian penting bagi kita, maka kita harus ambil keteladanan dari apa yang ada di sekitar kita. Di balik kemegahan, keberhasilan dan kesuksesan Jember Fashion Carnival, itu ada sosok di sana. Ada yang sudah tahu nggak sosoknya itu siapa? Tahu Pak? Ya, siapa? Dinan Faris. Oh, betul sekali. Dinan Faris namanya. Ada tahu nggak? Belum tahu. Belum tahu? Belum tahu. Ini belum tahu? Belum tahu? Ternyata masih belum tahu ya. Ini adalah tokoh seseorang yang sangat inspiratif dan kreatif. Nah, ini patut ada ditiru nanti. Khususnya dalam mengembangkan Jember Fashion Carnival. Jadi dulu JFC ini tidak sebesar yang sekarang ya, hanya berupa acara-acara kampung saja. Hanya berupa acara-acara lokal setempat saja. Tetapi karena ini merupakan sebuah momen yang sangat menarik ya, akhirnya menuai berbagai tanggapan, antusias, akhirnya ini akan menjadi sebuah tradisi dan budaya lokal. Itu merupakan budaya khas kota ini. Pak, ada yang tanya di sini, bagaimana kaitannya antara teks biografi dengan JFC ini? Nah, kita bisa lihat ini sosoknya. Ini adalah sosok Dinan Faris. Ya. Nah, sosok ini penggagas sekaligus pengembang Jember Fashion. Sampai saat ini juga dia berhasil meraih penghargaan di luar negeri ya, terutama di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Nah, untuk itu menambah wawasan dalam hal Jember Fashion Carnival ya, saya akan membagikan kalian beberapa bacaan ya yang bisa kalian baca sebentar, sekilas, untuk kalian pahami apa makna dari sini ya. Oke? Oke, baik.
Kalian baca dulu selama 15 menit ya sebagai bentuk kegiatan literasi kita ya. Oke, silakan. Oke, saya rasa literasinya sudah cukup ya. Paling tidak adik-adik sudah mengerti gambarannya apa itu JFC ya. Nah, sekarang di dalam teks yang kalian baca itu ya, kira-kira garis besarnya itu isinya tentang apa? Ya, menceritakan sosok dinosaurus. menceritakan sosok dinosaurus. Oke, jadi ini Oh, tema kostum. Oke, betul sekali. Terus Baik, menurut saya Pak menceritakan mengenai biografi dinosaurus dan juga terkait dengan JFC itu sendiri Pak. oke, terkait dengan JFC itu sendiri. Oke, silakan. Ya, perkembangan JFC dari tahun ke tahun. Oke, kronologisnya, perkembangannya bagus sekali. Tentang apa? Tentang pelaksanaan JFC setiap tahunnya. Oke, betul sekali pelaksanaan. Ya, kalau kita tangkap ya dari apa yang kalian baca itu ada satu unsur yang sangat penting ya, yaitu adalah kronologis. Kenapa kronologis itu menjadi sesuatu yang penting dalam teks biografi? Ya karena dia menceritakan kisah itu, perjalanan karir dari awal hingga akhir ya. Maka dari itu harus bersifat kronologis. Mulai tahun berapa, beranjak ke tahun berapa, kemudian tahun berapa hingga tahun berapa ya. Biasanya teks biografi itu berisi mulai dari lahirnya sosok tokohnya hingga meninggalnya sosok tokoh. Kalau kita cermati dari bacaan ini ya, bisa kita lihat bahwa Ferdinand Faris itu lahir pada tanggal berapa? 23 Mei 1963. 23 Mei 1963. Dan dia meninggal pada tanggal berapa? 17 April 17 April 2019. Oke. Selain itu, di paragraf-paragraf ini, ya, nah di setiap paragraf ini itu berisi kronologisnya ya. Paragraf 1 itu tentang awal mula Ferdinand Faris itu dilahirkan ya, hingga riwayat-riwayat pendidikan. Kemudian di paragraf kedua itu berisi tentang awal mula didirikannya JFC ya, sebagai suatu event yang sangat kecil. Kemudian berlanjut ke paragraf berikutnya hingga yang paragraf terakhir ya. Kalau di paragraf terakhir ini berisi tentang ulasan penulis ya terhadap sosok Ferdinand Farisnya. Bagaimana dia begitu berjasa dalam mengembangkan tradisi budaya kita. Oke, sampai akhirnya meninggal pada tahun 17 April 2019. Nah, setelah kalian memahami tentang isi dari teks biografi tersebut ya, kita beranjak pada sesuatu yang sangat krusial ya, terutama masalah kebahasaannya. Kira-kira apa yang kalian tahu tentang sebuah kebahasaan dari sebuah teks? Kira-kira ada apa? Kerja ya. Oke, jenis-jenis kata, betul sekali. Di antara adik-adik ini, apa ada yang sudah mengerti jenis-jenis kata? tidak belum. Belum ngerti ya? Secara umum, jenis kata itu sangat banyak sekali ya. Tetapi yang akan kita kaji kali ini hanya 4 jenis saja ya, yang sering dipakai dan digunakan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah kata sifatnya. Yang kedua adalah kata kerja ya. Dan yang ketiga adalah kata penanda waktu. Mengapa Pak kata penanda waktu itu begitu penting?
Karena ini sifatnya kronologis, jadi tidak bisa lepas dari kata pendahuluan. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham? Untuk memahamkan pada kalian jenis-jenis kata ini, kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak apa itu kasih? Contohnya boleh, definisinya boleh. Cantik. Cantik, betul sekali. Terus apa lagi? Jelek, bagus. Terus apa lagi? Baik. Baik, bagus. Apa lagi? Jahat. Jahat. Oke, semua kata-kata itu adalah kata-kata sifat ya. Saya rasa Anda sudah paham apa itu kata sifat. Kemudian kata kerja, seperti apa itu kata kerja? Memasak, betul sekali. Mencuci, terus apa lagi? Makan, terus Menyapu. memakan, boleh apa? Menyapu. Menyapu. Oke. Saya rasa kata kerja itu sangat berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari. Tidak lepas dari budaya yang kita lakukan. Nah, kemudian ada kata penanda waktu. Kata penanda waktu ini maksudnya adalah kata yang menandakan bahwa sebuah peristiwa itu sifatnya berurutan. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Setelah, betul. Kemudian, betul sekali. Apalagi? Sesudah, betul sekali. Apalagi? Akhirnya, betul sekali. Saat, betul. Nah, kalau saya lihat, Anda di sini sudah rata-rata sudah paham ya, apa itu kata kerja, kata sifat, dan kata penanda. Nah, kita mencermati satu kata kerja ya. Nah, kata kerja itu ada yang dimaksud dengan kata kerja aktif dan juga ada kata kerja yang pasif. Di sini ada yang sudah paham nggak apa itu kata kerja aktif dan apa itu kata kerja pasif? Belum. Ada yang bisa memberikan contohnya? Mungkin kalian belum paham definisinya, tapi mungkin kalian bisa memberikan contohnya apa? Dimakan, betul sekali. Itu kata kerja Pasif. Kata kerja pasif. Kemudian apa lagi? Memakan itu kata kerja apa? Aktif. Aktif. Bedanya apa? Imbuhannya. Imbuhannya, betul. Memakan dan dimakannya. Memakan dan dimakan. Kata kerja aktif berimbuhan me, ya. Kata kerja pasif berimbuhan di. Betul ya? Selain itu ada lagi di sini ya. Dan di sini ter. Contohnya apa? Berkembang. Berkebun. Berjalan. Nah, mulai nyambung ya. Kemudian ter ini temannya di kata kerja pasif. Contohnya apa? Terbuai. Kamu orang kritis ya? Iya. Terus apa lagi? Terasa. Tertawa ya. Itu merupakan contoh-contoh dari kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Nah, untuk memberikan pemahaman pada kalian, saya akan memberikan sebuah LKPD ya, yang kalian bisa kerjakan secara berkelompok. Ya. Nah, LKPD ini jenisnya berbeda. Kenapa Pak? Kok berbeda? Karena ini berdasarkan tingkat pemahaman kalian. Ya. Jadi saya rasa kalian punya perbedaan di sini dalam hal pemahaman, ya, dalam hal kemampuan dalam menentukan dan juga kemampuan dalam memahami sebuah materi. Ya. Nah, kita berkelompok saja ya. Ini mungkin kelompok 1, ya. Ini kamu temanmu mana? Oh, tidak masuk ya. Kamu sendirian nggak apa-apa ya. Oke. Terus ini kelompok 2 dan ini kelompok 3 ya. Nah. Silakan dikerjakan selama beberapa waktu saja, ya, nggak usah lama. Tidak selesai nggak apa-apa, ya. Singkirkan
Sekarang kita sudah selesai mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, salah satu kelompok di antara kalian akan membacakan hasil dari pengerjaan dan diskusinya ya. Nah, silakan untuk dari kelompok 3 silakan membacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kata yang telah kami temukan. Kata kerja sifat yaitu terbaik. Oke, kata kerja sifat ditemukan kata apa? Terbaik. Terbaik, betul ya? Oke, betul. Yang kedua masuk kata kerja aktif. Membuat. Membuat. Apakah betul kata membuat itu? Betul. Oke, betul. Yang ketiga, Kata kerja pasif. kata kerja pasif. Apa yang ditemukan? Terpanjang. Terpanjang, betul? Betul ya? Betul. Silakan temannya. Yang keempat apa? Yang keempat, kata kerja aktivitas mental Kata kerja aktivitas mental apa? ditemukan dimakan. Dimakan. Dimakamkan. Dimakamkan, betul ya? Betul. Kemudian yang terakhir, Kata-kata penanda urutan waktu. kata-kata penanda urutan waktu apa? Menunjukkan apa? Sekarang. Sekarang. Oke, betul ya? Betul. Nah, dari sini kira-kira ada nggak pertanyaan yang kalian ajukan kepada teman kalian atas hasil kerjaan? Nah, dari kata-kata yang kalian temukan itu tadi ya, nah, kalau kita tarik ke dalam kultural kita, ya, kita tahu kan kita ini adalah suku yang dwibahasa ya, nah, suku Pandaran. Artinya orang yang bisa berbahasa Jawa dan juga bisa berbahasa Madura. Ada yang logatnya Jawa tapi ngomongnya Madura, ada yang logatnya Madura tapi ngomongnya Jawa ya. Nah, itu sebagai keunikan kita. Nah, sekarang dari kata-kata yang kamu temukan itu tadi, coba terjemahkan atau padankan dengan bahasa lokal. Pertama dari kata sifat tadi kamu temukan apa? Terbaik. Terbaik. Oke, kalau dalam bahasa yang kamu tahu ya, Jawa atau Madura, misalnya kamu Jawa ya. Nah, kamu dari apa? Dari masyarakat apa? Jawa. Kamu dari masyarakat Madura. Oke. Nah, sekarang coba bacakan kesepadanan kata dari kata-kata yang kamu temukan. Jadi saya Jawa ya Pak. Iya, kamu Madura ya. Karena kamu kan Madura ya. Nah, ayo. Pertama dari kata sifat tadi menemukan apa? Kata kerja sifat terbaik. Terbaik. Berarti- Kalau dalam bahasamu Bahasa Jawa paling baik. paling baik. Iya. Betul nggak? Ada yang punya jawaban lain? paling api. Iya betul sekali ya. Paling apik. Nah, masukan dari teman tadi bisa untuk perbaikan ya. Nah, kemudian yang kedua bahasa Madura. Apa dari bahasa Madura yang terbaik? Paling bagus. Paling bagus. Nah, ya betul sekali. Kemudian yang kedua kata kerja aktif. Tadi menemukan kata apa? Membuat. Membuat. Kalau dalam bahasamu Gawe. gawe ya gawe. Kalau dalam bahasamu Agubei. Agabay, oke, agabay. Betul sekali. Nah, itu kata kerja aktif versi Jawa dan versi Madura ya. Nah, kemudian yang ketiga, kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif. Tadi menemukan kata apa? Di terpanjang. Terpanjang ya. Nah, kalau dalam bahasa Jawa apa? Paling bowo. Paling dowo. Kalau dalam bahasa Madura? Paling lanceng. Paling lanjeng. Kemudian yang selanjutnya, Kata kerja aktivitas mental. iya. Tadi menemukan apa? Dimakamkan. Dimakamkan. Kalau dalam bahasa Jawa apa? Gubernur. Dikuburno. Nah, kalau dalam bahasa Madura? Eko Buraki. Ekoburaki. Betul sekali. Kemudian yang terakhir tadi kata penanda urutan waktu. Kalian menemukan apa? Sekarang. Sekarang. Oke,
Oke, sekarang kalau dalam bahasa Jawa apa? Saiki. Saiki ya. Kemudian kalau dalam bahasa Madura Setia. satea ya. Setia. Setia. Gimana? Setia. Satya. Satya ya, bacanya Satya ya. Nah, itu tadi hasil dari diskusi kita. Kemudian dari peserta ini apa ada yang mau bertanya kepada teman kalian tentang apa yang mereka paparkan. Nah, oke. Apakah ada yang bertanya kepada teman-teman kalian? Saya Pak. Ya, Dewi Rosa, silakan. Tadi saya menemukan kata berdatangan itu termasuk kata apa, dan di dalam bahasa kalian yaitu bahasa Jawa dan Madura apa bentuk katanya? Oke. Ya, silakan dijawab. Berdatangan itu termasuk kata kerja aktif. Kata kerja aktif Karena ada ilmuwan karena ada ilmuwan ber. Nah, kalau dalam bahasa kamu, ya, kalau dalam bahasamu apa? Orangnya berdatangan. Berdatangan. Oke. Kalau dalam bahasa Jawa apa? Apa? Teko ya, betul sekali. Berdatangan kalau dalam bahasa Madura adalah datang ya. Kemudian kalau dalam bahasa Jawa adalah teko. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ya, gimana silakan? Baik, di sini kan saya menemukan terkait dengan kata berpakaian. Nah, coba jelaskan apa kesamaan kata dalam bahasa lokal kalian. Misalnya kalau bahasa Jawa itu apa, kalau bahasa Madura itu apa? Berpakaian ya, Berpakaian. berpakaian. Kalau dalam bahasa kalian itu apa? Dan itu termasuk kata apa? Kalau dalam bahasa Jawa apa? Kelambian, kelambian, ya, itu termasuk kata apa? Kata kerja aktif, betul sekali. Kemudian kalau dalam bahasa Madura apa? Berpakaian, akarampi, akarampi ya. Kalau dalam bahasa Madura akarampi, ya. Itu termasuk kata apa? Kata kerja aktif, betul sekali. Dua-duanya pertanyaannya mengacu pada kata. Oke, saya rasa diskusinya cukup ya. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Pemaparannya silakan duduk dan saya ucapkan terima kasih ya. Oke. Pembelajaran kali ini saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pelajaran ini, dan kesimpulannya dari hasil pemaparan kita adalah bahwa kaidah kebahasaan dalam teks biografi itu terdapat beberapa kaidah bahasa. Apa saja? Kata sifat, yang kedua kata kerja, yang ketiga penanda waktu, yang keempat aktivitas mental, dan yang terakhir kata kerja. Betul sekali. Nah, dari kata-kata itu kalian bisa ditemukan ya bahwa kata-kata itu semuanya dipakai dalam teks biografi, terutama kata-kata penanda urutan waktu ya. Karena teks biografi itu sifatnya adalah kronologis, dia wajib menggunakan kata-kata penanda. Oke, sampai di sini apa ada yang kurang paham? Paham semua ya? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya tentang struktur teks biografi ya. Nah, saya sebagai guru mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat. Oke, sudah.